Halo adik-adik, apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Halo adik-adik, minggu ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Joya dan juga Kak Riri yang akan mengiringi kita selama IMPA minggu ini. Nah, sebelum kita mau memulai IMPA kita mau saat teduh dulu yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Saat teduh selesai. Nah, untuk mengawali IMPA supaya kita makin semangat, kita mau nyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 177 dengan judul Di Pintumu. Pasti adik-adik udah gak asing dong sama lagunya, tahu semua kan? Kita nyanyi yang semangat, yang keras ya suaranya, oke? 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke, setelah kita menyanyi, sekarang kita waktunya doa dulu yuk adik-adik untuk membuka IMPA kita pada minggu ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah online saat ini. Tuhan Yesus, berkati dan sertai kami Tuhan dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Tuhan lindungilah kami selalu agar dalam IMPA ini berjalan dengan lancar dan sesuai kehendak-Mu juga Tuhan, supaya adik-adik lain kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik untuk selalu mendengar dan juga membaca firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria dengan judul Firman-Mu Pelita. Tahu kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa suaranya yang keras dan juga semangat. Oke, 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, sekarang waktunya adik-adik membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan yuk. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan Kak Vivin tentunya. Oke adik-adik, gimana? Kita udah bertemu lagi di hari Minggu ini, masih tetap di IMPA online. Tapi jangan kendor semangatnya untuk memuji Tuhan ya adik-adik. Oke, di saat ini kita akan membaca Alkitab. Kita akan membaca Alkitab, maka Kak Vivin minta untuk adik-adik semua tolong persiapkan Alkitabnya.
Oke, kemudian buka dari kitab Yesaya, Perjanjian Lama, kitab Yesaya, pasalnya yang ke-30. Pasalnya yang ke-30 yang akan kita bacakan nanti dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Oke, kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Tapi sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga yang mau mengizinkan anak-anak-Mu Tuhan untuk beribadahkan Tuhan di hari Minggu-Mu juga Bapa. Tuhan, kami Bapa ingin membuka Alkitab dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman yang kami baca supaya kami mampu mengerti itu Tuhan, dan menjadi pedoman hidup bagi kami adik-adik sekalian, sehingga kami Tuhan dapat bertumbuh berkembang dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan berkati firman yang kami baca Bapa. Haleluya, amin. Oke, sekarang semua buka Alkitab, kita baca bersama-sama Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di hari Minggu ini. Berbahagialah adik-adik semua yang masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Keke bisa menyapa adik-adik, khususnya adik-adik kelas tanggung nih yang masih selalu setia mendengarkan IMPA online Pelkat PAC Baut Bogor. Adik-adik, Alkitabnya masih terbuka ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca bacaan Alkitab kita bersama-sama yang terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Hari ini kita mau belajar tentang kasih Allah memberi harapan ya. Adik-adik yang kita sudah membaca bersama-sama Alkitab kita ya. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 ini menceritakan tentang isi atau
Nabi Yesaya menyampaikan pesan atau isi hatinya Allah kepada bangsa Yehuda yang sedang berada di kota Yerusalem. Ya. Jadi adik-adik, bangsa Yehuda ini adalah umat Allah. Mereka begitu dikasihi oleh Tuhan. Mereka dikasihi oleh Tuhan Allah. Mereka begitu menikmati kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan mereka. Jadi bangsa Yehuda ini awalnya mereka begitu dekat kepada Tuhan, begitu setia, ya. Mereka begitu menikmati kebaikan Tuhan melalui perlindungan Tuhan bagi mereka dalam setiap kehidupannya. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, mereka bangsa Yehuda ini mereka mulai tidak setia adik-adik dengan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan ibadah mereka. Mereka mulai tidak setia dengan mereka mulai menyembah berhala-berhala adik-adik. Nah, kalau kakak mau nanya, apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda itu dosa nggak ya? Salah nggak adik-adik? Salah ya. Ketika Tuhan mendengar umatnya bangsa Yehuda ini mulai jauh dari Tuhan, mulai nggak setia, Tuhan marah nggak adik-adik? Marah ya. Nah, pada suatu masa ketika mereka bangsa Yehuda ini khususnya mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mulai gak setia, mereka mendapatkan pencobaan adik-adik. Mereka diserang oleh bangsa Asyur, ya. Dalam keadaan yang terancam, bangsa Yehuda ini mulai merasa terancam ketika mereka mulai diserang oleh bangsa Asyur. Ketika mereka terancam ini seharusnya mereka mencari Tuhan atau mencari orang lain. Mereka memerlukan bantuan adik-adik. Ternyata bangsa Yehuda ini ketika mereka terancam, mereka sedang dalam keadaan yang susah, mereka malah tidak mencari Tuhan sama sekali adik-adik. Malah mereka meminta pertolongan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Mesir. Jadi bangsa Yehuda ini ketika mereka sedang kesusahan, mereka sedang terancam karena bangsa lain sedang menyerang mereka, mereka sama sekali tidak mencari pertolongan kepada Tuhan. Mereka tidak berseru kepada Tuhan, tapi malah sebaliknya, mereka mencari pertolongan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Mesir. Nah, berarti apa adik-adik? Bangsa Yehuda tidak mengandalkan Tuhan ya, tapi mereka mengandalkan manusia. Ketika kita umatnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, ketika susah, ketika sedih, kita seharusnya mengandalkan siapa sih adik-adik? Apakah mengandalkan teman kita? Apakah mengandalkan adik kita atau kakak kita? Enggak ya. Pertama yang harus dilakukan kita sebagai anak-anaknya Tuhan adalah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Yehuda? Mereka sama sekali tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Mereka malah mengandalkan manusia. Mereka mencari pertolongan melalui bangsa lain, yaitu bangsa Mesir. Nah, ketika bangsa Yehuda, umat Yehuda ini mencari pertolongan kepada bangsa lain, bangsa Mesir, apa yang mereka dapatkan adik-adik? Mereka kan nggak mencari nih pertolongan kepada Tuhan. Mereka tidak berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka malah mencari pertolongan kepada manusia, sesama manusia. Ya, mereka berserunya itu kepada manusia. Apa yang mereka dapatkan adik-adik? Apakah bangsa Yehuda menerima kemenangan karena sudah ditolong oleh bangsa lain? Apakah sebaliknya? Mereka malah nggak menerima kemenangan, Kak. Mereka malah semakin susah. Ya, ada jawaban yang kedua, yaitu ketika bangsa Yehuda berseru, mereka meminta pertolongan kepada bangsa lain, ternyata mereka malah mereka tidak mendapatkan kemenangan adik-adik. Ya, mereka malah sebaliknya. Bangsa Yehuda pada saat itu tinggal di kota Yerusalem. Kota Yerusalem mengalami keruntuhan, ya. Kota itu mengalami kehancuran adik-adik.
ya. Nah, dan umat di sana, khususnya umat Yehuda, mereka mengalami kesusahan yang begitu besar. Susah sekali, gimana sih adik-adik? Susah sekali itu susah makan, mereka susah kemana-mana mencari pertolongan, susah. Dan mereka susah juga untuk beribadah, ya. Kita belajar bahwa ternyata sebagai anak-anaknya Tuhan, kita itu harus mengandalkan Tuhan, ya. Kita belajar dari bangsa Yehuda bahwa apa yang bangsa Yehuda lakukan itu adalah perbuatan yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka bukannya mencari pertolongan kepada Tuhan, berseru meminta ampun kepada Tuhan agar Tuhan turut membantu mereka, tapi bangsa Yehuda malah meminta pertolongan kepada bangsa lain. Mereka meminta pertolongan kepada manusia, mereka mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan, adik-adik, ya. Nah, kira-kira ketika bangsa Yehuda, umatnya Tuhan ini sedang kesusahan, apakah Tuhan berdiam diri, adik-adik? Tuhan gak mau ngeliat nih, karena mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka udah gak setia terhadap Tuhan. Tuhan selalu melihat anak-anaknya, adik-adik, ya. Tuhan selalu melihat anak-anaknya yang sedang kesusahan, yang sedang sedih. Mereka sedang sedih nggak, bangsa Yehuda ini? Ya, mereka sedang sedih, mereka sedang kesusahan, mereka makan aja susah, adik-adik, ya. Oleh karena itu, adik-adik, karena tadi kita judulnya apa? Kasih Allah memberi harapan, ya. Karena kasihnya Tuhan yang begitu besar terhadap anak-anaknya, Tuhan membantu bangsa Yehuda, ya. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Yehuda seorang diri, adik-adik, ya. Tuhan memulihkan mereka agar mereka mau terus dan selalu mengandalkan Tuhan, ya. Melalui dengan kasihnya Tuhan menolong mereka, ya, agar mereka bisa menjadi umat-umatnya Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan yang tetap setia di dalam Tuhan, ya. Jadi apa, adik-adik? Ketika bangsa Yehuda meninggalkan Tuhan, Tuhan memang gak marah pada saat itu. Tuhan melihat keadaannya, Tuhan melihat sejauh mana nih anak-anaknya Tuhan, bangsa Yehuda ini mau jauh dari Tuhan, mulai tidak setia, mereka malah menyembah berhala. Hatinya Tuhan sedih gak, adik-adik, melihat itu? Sedih banget, ya. Tuhan telah menyertai kehidupan mereka, tapi mereka tidak bersyukur. Mereka tidak mengungkapkan syukur mereka kepada Tuhan, ya. Mereka sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan, tapi mereka malah tidak setia dengan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Tapi dengan apa? Dengan kasihnya Tuhan yang begitu besar, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan menolong bangsa Yehuda, ya. Tuhan menyelamatkan umatnya kembali. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, berarti bacaan kita pada hari ini adalah tentang kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sama nih seperti yang tadi kakak ceritain bangsa Yehuda. Ketika mereka sedang kesusahan, mereka sedang diserang oleh bangsa lain, kan bangsa Yehuda ini gak mengandalkan Tuhan, ya. Tapi Tuhan melihat ketika bangsa Yehuda sedang berkesusahan, Tuhan mau menolong mereka karena kasihnya Tuhan. Nah, kita belajar mulai dari sekarang kelas tanggung, yang sebentar lagi mau sudah besar, ya, mulai dari TK, kecil, tanggung, semuanya kita belajar mulai dari sekarang untuk selalu mengandalkan Tuhan, ya. Dengan cara apa, Kak? Pasti kakak lain setiap minggu IMPA online selalu tidak lupa bahwa adik-adik tetap rajin berdoa, ya. Itu cara kita, cara anak-anaknya Tuhan mengungkapkan syukur kita, mengungkapkan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita dekat dengan Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan yang pertama dengan cara kita selalu
rajin berdoa ya. Mau dari bangun pagi, kita mau mulai aktivitas kita mau makan, terus kita mau berpergian, kita mau keluar, kita berdoa. Kita meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Sama seperti kakak-kakak lain juga, ketika kakak lain mau mulai aktivitasnya bekerja, yang mau mulai aktivitasnya kuliah dan lain-lain, pasti kakak-kakak semua mengandalkan Tuhan juga. Kakak-kakak lain harus tetap selalu berdoa, kuat dalam doa. Jadi cara mengandalkan Tuhan adik-adik yang pertama adalah untuk tetap setia dalam berdoa, selalu berdoa ya, dimanapun kita berada. Apalagi dalam situasi yang sekarang ya adik-adik ya, di dalam situasi pandemi COVID ini, kita harus makin kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat berdoa. Kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan ya. Walaupun sama nih adik-adik, kakak-kakak, orang mama, papa, semua keluarga kita masih beribadah secara online ya. Tuhan mau melihat kita masih setia gak sih di dalam Tuhan, walaupun kita ibadahnya masih secara online, gak seperti dulu kita datang ke gereja, beribadah bersama saudara-saudara seiman kita, bertemu teman-teman kita tetap setia. Tuhan melihat itu adik-adik, anak-anaknya tetap setia gak ya, walaupun masih beribadah secara online. Tuhan selalu melihat anak-anaknya adik-adik ya. Jadi kita tetap harus mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Mau kita senang, mau kita sedih, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Yang pertama dengan cara berdoa. Yang kedua, cara mengandalkan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita selalu mau dengar-dengaran tentang kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu akan selalu melekat di dalam hati dan pikiran adik-adik ya. Bukan mendengarkan firman Tuhan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu hal yang gak baik ya. Berarti adik-adik tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam mengandalkan Tuhan. Tapi melalui firman-Nya yang kita dengar setiap minggunya, Tuhan pengen setiap firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat selalu bertumbuh di dalam hati pikiran adik-adik ya. Jadi ada dua tadi ya, sikap adik-adik untuk mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah selalu rajin berdoa. Siapa yang di sini selalu rajin berdoa? Mau bangun pagi, mau makan, pokoknya mau mulai segala aktivitas adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik selalu berdoa. Kakak juga ya, tunjuk tangannya ya, kita nggak boleh malu, kita harus selalu kuat dalam berdoa. Yang kedua adalah kita mau selalu dengar-dengaran tentang firman Tuhan ya. Firman Tuhan gak hanya melalui ibadah setiap minggunya kita dengerin ya adik-adik, tapi dengan cara kita juga membaca Alkitab ya. Mau mendengarkan firman Tuhan melalui kita baca Alkitab setiap harinya, terus mendengarkan IMPA online nih seperti sekarang setiap hari Minggu. Adik-adik tetap setia ya dengerin IMPA online di setiap minggunya. Nah, terus yang ketiga adalah sikap mengandalkan Tuhan adalah kita mau selalu meminta pertolongan kepada Tuhan ya. Dimanapun kita berada, ingat, memang adik-adik lebih kita dekat nih sama orang-orang di sekitar kita, tapi yang pertama adalah kita selalu mengandalkan Tuhan ya. Contoh kecilnya adalah ketika adik-adik mungkin masih belajar secara online, adik-adik susah banget nih, adik-adik meminta pertolongannya gimana? Ketika adik-adik minta mamahnya atau papahnya atau kakaknya untuk membantu adik-adik ya mengerjakan PR. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah ketika adik-adik mengalami susah nih dalam mengerjakan PR,
susah nih dalam menghafal sesuatu atau mengerjakan sesuatu, adik-adik berdoa ya. Adik-adik berdoa meminta pertolongan dari Tuhan supaya adik-adik diberikan pikiran yang baik, agar adik-adik bisa belajar dengan baik, menerima ilmu pelajarannya dengan baik ya. Nah, ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, terus yang kedua apa? Kita berusaha. Adik-adik harus belajar. Ketika adik-adik nggak bisa mengerjakan PR-nya, susah nih mah, bosen nih, belajarnya online terus ya. Tuhan juga nggak mau ngelihat anak-anaknya bersungut-sungut ya, mengeluh. Aduh ya, gimana Tuhan mau membantu kalau kita bersungut-sungut mengeluh ya. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu kuat. Anak-anaknya Tuhan itu harus selalu kuat. Kan kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan ya. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami lagi sedih, mungkin kita sedang diejek oleh teman kita atau siapa orang di sekitar kita, kita bawa dalam doa ya. Kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk selalu dikuatkan ya. Kita berdoa bagi orang-orang di sekitar kita agar Tuhan selalu menjaga mama papa, menjaga adik kakak kita, oma opa, teman-teman kita, dan semua orang-orang di sekitar kita. Ingat adik-adik, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti selalu memberikan harapan ya. Harapan yang pasti baik bagi kita semua ya. Harapan yang indah untuk setiap anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan gak mau nih dengar adik-adik IMPA nih khususnya mulai gak rajin berdoa, mulai malas-malesan dengerin firman Tuhan IMPA online ya. Wah, gimana nih? Gimana kita mau dekat dengan Tuhan jika kita aja gak setia di dalam Tuhan ya. Kita mulai hari ini, yuk kita mau mengandalkan Tuhan ya adik-adik ya, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya ya. Kita mulai tetap rajin berdoa ya. Adik-adik di rumah dan kakak-kakak, mama papanya semua pasti harus rajin berdoa, kuat di dalam doa ya. Yang kedua adalah kita mau selalu dengar-dengaran tentang firman Tuhan, dengar-dengaran hal-hal baik ya, firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan anak-anaknya Tuhan ya, mau dimanapun kita berada. Oke, bisa adik-adik kita belajar hari ini, kasih Tuhan memberi harapan ya. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu menyertai, menjaga anak-anaknya Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita juga harus setia di dalam Tuhan ya. Amin. Nah, itu saja adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Ingat pesan kakak hari ini, untuk selanjutnya adik-adik tetap setia ya di dalam doa. Ingat, kita harus mendoakan orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan selalu mendengarkan doa anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan, dan selalu apa? Mau rajin mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus tetap rajin IMPA online-nya ya, mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab. Oke, bisa ya adik-adik. Itu saja firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang adik-adik dengar, apa yang adik-adik lihat tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada adik-adik, selalu bertumbuh, selalu tertanam di dalam hati dan pikiran adik-adik. Itu aja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, Kak Keke hari ini mau menerangkan aktivitas untuk kelas tanggung. Aktivitas kelas tanggung adalah menuliskan dan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Alkitab Mazmur 147 ayat 11 ya. Kakak ulangi lagi. Aktivitas untuk anak kelas tanggung adalah adik-adik menuliskan ayat hafalan dan menghafalkan ayat hafalannya yang terambil dari Mazmur 147
ayat 11 ya. Sudah, itu ayat hafalannya. Adik-adik boleh menuliskan ayat hafalannya di kertas HVS atau buku gambar, atau seperti kakak ini, kakak bikin kayak gini contohnya di kertas warna, terus kakak hias ya. Pokoknya semenarik mungkin ayat hafalan ditulis, dan jangan lupa bikin video adik-adik menghafal ayat hafalannya ya, yang terambil dari Mazmur 147 ayat 11 yang berbunyi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Oke, itu aja aktivitas untuk kelas tanggung. Jangan lupa dituliskan ya adik-adik, dikerjakan, nanti dikumpulkan ke kakak-kakak layan di sektornya masing-masing, karena setiap aktivitas adik-adik layan akan ditampilkan di Instagram story-nya PLKPAC Bawor. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab yang telah dibawa ke kakak Alma. Bagaimana? Semua udah dengarkan? Semoga dari firman Tuhan itu adik-adik semua dapat pelajaran yang berharga, dan jangan lupa mengerjakan aktivitasnya ya. Baik, kita akan menutup ibadah kita di hari ini, namun sebelum itu mari kita berdoa. Semuanya sikap berdoa, duduk tenang, lipat tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan-Mu yang indah Bapa, karena kami Tuhan masih mampu melayani Engkau Tuhan, walaupun melewati IMPA online ini Tuhan Yesus. Bapa, dalam kerajaan sorga kami juga Tuhan mengucap syukur atas adik-adik Tuhan yang masih Engkau berkati hatinya Tuhan, semuanya kami Tuhan yang hadir maupun tidak hadir di saat ini Tuhan, dalam mengikuti IMPA online, dalam artian masih mau duduk membuka YouTube dan menonton IMPA online ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati adik-adik yang mungkin waktunya belum sempat untuk membuka IMPA online ini Tuhan, supaya mereka mau tergugah hatinya Tuhan untuk mengikuti IMPA online juga Bapa. Dan Tuhan memberkati adik-adik yang telah memberikan waktunya Tuhan untuk mengikuti IMPA online ini, supaya mereka diberkati dari firman-firman Tuhan yang telah mereka dengarkan Tuhan, dan juga Tuhan memberkati supaya itu menjadi bekal pertumbuhan mereka Bapa. Engkau memberkati mereka dengan setiap keluarga mereka Tuhan, jauhkan mereka semua dari sakit penyakit. Engkau tahu Tuhan bahwa corona ini Tuhan, pandemi ini belum usai Bapa, namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat, sehingga oleh sebab itu Engkau masih memberikan kami kesehatan di saat ini. Tapi juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara, teman-teman kami Tuhan yang mungkin lagi sakit, apapun itu Bapa, walaupun itu corona sekalipun, kami percaya bahwa kami punya Engkau Bapa. Engkau yang akan menyembuhkan mereka, Engkau akan datang merawat mereka. Tuhan memberkati kami Tuhan senantiasa selalu, dan kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus tetap setia memberkati kami semua, memberikan kami semangat untuk tetap terus memuji Tuhan lewat IMPA online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah usai. Now Adik-adik, gimana nih tadi udah mendengarkan firman Tuhan ya kan? Gimana coba ceritanya tentang apa tadi? Tadi juga kalau ada aktivitas inget-inget tuh apa aktivitasnya, hayo. Nah sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20 bait yang pertama dan yang kedua dengan lagu Bapa di sorga mengasihiku. Tahu kan? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar.
kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Nah, untuk pengumumannya, adik-adik simak baik-baik ya, dengerin juga nih ya pengumumannya. Nah, sekarang ini tuh bulan apa sih adik-adik? Udah masuk bulan apa nih kita? Bulan Desember. Nah, di bulan Desember ini kita mau ngerayain apa sih biasanya nih di bulan Desember nih? Biasanya kita merayakan yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu bisa disebut juga hari Natal. Nah, sekarang kita nih walaupun masih secara online Natalnya juga, nah tapi kita mau partisipasi adik-adik nih untuk berpartisipasi juga dalam acara Natal kita tahun ini. Nah, gimana caranya? Nah, adik-adik bisa buat video bertemakan Natal. Nih bisa bajunya baju tema-tema Natal, warna merah, warna hijau, atau juga dekorasi Natal nih untuk video di TikTok. Nah, jadi adik-adik bisa cari lagu-lagu nih di TikTok nih, banyak nih lagu-lagu bertemakan Natal kan. Nah, adik-adik bisa cari nih salah satunya. Nanti adik-adik bisa menari dan juga bisa mengekspresikan dirinya nih di video TikTok ini. Videonya 15 detik aja kok. Videonya ini bakal dikumpulkan ke kakak layan sektor masing-masing. Oke, bisa kan? Bikin videonya semenarik mungkin, selucu mungkin, oke? Untuk Natal kali ini nih, biar Natal kita ini makin meriah. Dan juga untuk ibadah Natal PA, nanti pengumumannya akan dilanjutkan ya adik-adik untuk pengumuman selanjutnya, oke? Nanti bakal infokan lagi kok. Nah, selanjutnya juga untuk aktivitas adik-adik seperti biasanya, adik-adik jangan lupa nih untuk ngerjain aktivitasnya ya. Nanti bisa minta papanya untuk kirimkan juga nih ke kakak layan sektor masing-masing, oke? Dan juga kita masih ibadah secara online nih tiap minggunya di kanal YouTube GPIB Zebot Bogor. Oke adik-adik, sekarang kita sudah sampai nih di penghujung IMPA kita saat ini. Sekarang kita mau menutup IMPA dengan doa, oke? Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Oke, sikap yang baik ya adik-adik semuanya. Dan di akhir doa nanti, kita akan menyanyikan lagu "Oh Berkati Kami". Oke, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau kami telah menyelesaikan IMPA kami secara online saat ini. Tuhan berkati dan sertai kami Tuhan. Semoga pada ibadah saat ini berkati adik-adik layan kami Tuhan, apa yang disampaikan oleh kakak layan kami mengenai firman-Mu Tuhan. Semoga adik-adik layan kami bisa dapat mendengar dan juga selalu mengingat akan firman-Mu tersebut Tuhan, untuk melakukannya menjadi anak Tuhan yang baik Tuhan. Dan juga sertai kakak layan kami Tuhan dalam pelayanannya untuk adik-adik layan kami, sertai mereka selalu Tuhan dalam tangan-Mu. Semoga mereka Tuhan dapat selalu melayani Engkau Tuhan walaupun di tengah kondisi saat ini. Dan juga berkati juga keluarga dari adik-adik lain kami juga Tuhan, sertai dan jaga lindungilah kami semua pada saat ini Tuhan. Warga gereja-Mu GPIB Zebot Bogor Tuhan, Tuhan jaga dan sertai kami, jaga kesehatan kami selalu Tuhan. Tuhan lindungilah kami Tuhan di masa pandemi ini agar kami bisa dapat berkumpul kembali di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan sertai dan lindungilah kami untuk kami dapat berkumpul dan berjumpa kembali pada ibadah selanjutnya Tuhan. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.
Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Halo, selamat pagi Kak. Hari ini aku mau membantu Ibu menghias pohon Natal. Kita mulai ya. Sudah selesai deh. Terima kasih. Dadah. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. 3 ayat 27. Janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak memilikinya, padahal engkau mampu melakukannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.